PT KAI menyiapkan lebih dari 1 juta tiket mudik Lebaran tahun ini untuk periode 12 April hingga 3 Mei 2023. Sebanyak 350.000 tiket kereta sudah dipesan. Sementara itu sejumlah skenario mudik sudah dimulai ditetapkan termasuk tol Trans Jawa yang melewati Semarang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MJN Nurul Zenita langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Reda Pulpi dari gerbang tol Kalingkangkung, Semarang. Kita akan ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, bagaimana suasana di Pasar Senen saat ini? Gemma dan juga pemirsa, untuk saat ini suasana di stasiun Pasar Senen memang cukup ramai. Jika kami pantau dari tadi pagi memang sudah cukup ramai, terutama di bagian pintu kedatangan, karena mengingat ini merupakan hari terakhir libur panjang. Jika kita ingat, Gemma dan juga pemirsa, memang hari Rabu lalu merupakan tanggal merah Hari Raya Nyepi, dan besoknya pada hari Kamis merupakan hari pertama puasa di bulan suci Ramadan. Dan memang pada hari Jumatnya merupakan hari kejepit, dan banyak juga masyarakat yang memilih untuk cuti atau mengerjakan pekerjaannya secara hybrid dan menghabiskan waktunya sepanjang akhir pekan untuk berlibur dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga di luar kota. Gemma. Nurul, ada berapa perjalanan kereta tambahan yang disediakan untuk masa angkutan Lebaran ini? Ya Gemma, memang PT KAI Daop 1 memang telah menambah sebanyak 303 tambahan perjalanan kereta api untuk di masa Lebaran nanti. Dan nantinya memang tiket kereta yang sudah dijual sejak hari Senin 13 Maret lalu ini nanti akan berangkat pada mulai dari tanggal 12 April hingga 3 Mei mendatang. Dan tiket ini juga telah dijual secara online dan juga offline. Untuk online, masyarakat dapat membelinya di aplikasi KAI Akses, di website kai.id, dan juga untuk offline-nya sendiri, Gemma, memang penjualan tiket Go Show hanya dapat dijual mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta. Dan selain itu, Gemma, memang ada sejumlah kota yang menjadi kota tujuan favorit bagi para calon penumpang dan juga calon pemudik, yaitu diantaranya ada Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Kota Bandung. Dan jika dilihat dari ketentuan pemesanan tiket, yaitu tiket dapat dibeli sekitar 45 hari sebelum jadwal keberangkatan kereta, maka pada hari ini memang para masyarakat dan juga calon penumpang sudah dapat membeli tiket hingga pada tanggal keberangkatan 3 Mei mendatang. Dan hingga hari ini pada tanggal 26 Maret memang sudah sekitar 350.000 tiket telah dipesan untuk masa keberangkatan di masa Lebaran mendatang. Dan jika dilihat dari data yang telah kami dapatkan, Gemma, memang calon penumpang mayoritas memilih jadwal keberangkatan kereta pada tanggal 18 hingga 22 April mendatang. Demikian, Gemma. Baik, terima kasih Nurul. Kita akan beralih ke gerbang tol Kalikangkung Semarang. Selamat siang Pulpi, tol Kalikangkung diprediksi menjadi sentral pada mudik tahun ini. Bagaimana persiapannya di sana? Iya Gemma, kalau kita lihat secara nasional memang diperkirakan untuk pemudik pada tahun 2023 ini akan naik 44%. Itu berarti ada lebih dari 143 juta pemudik yang akan melalui Jawa Tengah. Jawa Tengah memang diprediksi seperti tahun-tahun sebelumnya ini akan menjadi sentra dari mudik pada Lebaran tahun 2023 ini, terutama gerbang tol Kalikangkung bagi mereka yang memilih jalur tol sebagai jalan mereka menuju kampung halamannya masing-masing. Dikarenakan untuk Jawa Tengah memang ini selalu dilewati dari arah barat menuju ke timur maupun sebaliknya, belum lagi mereka yang menjadikan Jawa Tengah ini menjadi destinasi mudik mereka. Tentunya sejumlah cara ini juga sudah mulai dilakukan, salah satunya kalau kita lihat di jalur arteri ada Pantura dan juga Pansela, ini sudah mulai dilakukan perbaikan jalan di mana dikejar diharapkan 10 hari sebelum Lebaran ini sudah dapat digunakan, karena memang untuk sejumlah jalur di Pantura ini tampaknya ada beberapa yang rusak, berlubang, kemudian juga aspalnya mengelupas dikarenakan banjir yang sempat merendam di sejumlah titik Pantura mulai dari awal tahun, bahkan hingga saat ini masih ada sejumlah yang tergenang oleh air banjir begitu. Kemudian untuk jalur tol sendiri pastinya dilakukan evaluasi dari mudik pada tahun 2022 lalu, karena pada tahun ini diperkirakan akan meningkat 44%, termasuk bagaimana nanti skenario untuk one way, kemudian berapa
tempat pembayaran yang akan ditambah, apakah kembali akan menggunakan pembayaran dengan mobile, kemudian juga untuk rest area ini pastinya juga diperhatikan. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah dapat dikatakan untuk gerbang tol Kali Kangkung sendiri ini menjadi salah satu yang diperhatikan khusus karena ditakutkan terjadi kemacetan, namun pada tahun 2022 lalu tampaknya tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang, hanyalah terjadi kemacetan yang masih normal begitu, dalam artian tidak lebih dari 1 kilometer karena ada 1-2 hal. Kemudian untuk hal-hal lain ini pastinya juga sudah mulai dibahas dan juga diperhatikan baik oleh tim Jasa Marga, pemerintah provinsi dan juga pihak Satlantas yang nanti akan melihat apa saja yang perlu diperbaiki, seperti itu Gemma. Iya, Pulpi, berkaca dari tahun lalu, apa yang perlu dipersiapkan atau diperbaiki pada mudik tahun ini? Iya, beberapa hal memang kalau kita lihat dari tahun lalu meskipun secara keseluruhan ini sudah disebutkan bahwa lancar, kemudian tidak terjadi kendala yang terlalu berarti di daerah Jawa Tengah, terutama gerbang tol Kali Kangkung, tapi memang tetap harus ada yang diperhatikan. Salah satunya adalah pemudik yang akan melalui gerbang tol Kali Kangkung ini tampaknya masih banyak yang belum mengisi e-tolnya sehingga terjadi kemacetan karena harus top up atau mengisi terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para pemudik. Kemudian masalah penggunaan bahu jalan sebagai tempat istirahat. Ini juga perlu diperhatikan karena bahu jalan itu seharusnya tidak digunakan untuk beristirahat, apalagi untuk para pemudik yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat jelang berbuka puasa. Tentunya ini sangat berbahaya, tidak hanya bagi pengemudi yang beristirahat, tapi juga untuk pengemudi lainnya, sehingga diharapkan untuk bisa beristirahat di rest area yang memang sudah disediakan atau keluar ke gerbang tol terdekat ini jauh lebih aman. Karena di kota-kota terdekat ini juga sudah disiapkan seperti tempat untuk berbuka, kemudian hotel, okupansinya ini juga sudah untuk bed juga sudah ditambah, kemudian ada sejumlah tenaga medis yang pastinya ini juga dikerahkan di gerbang tol, kemudian di rest area juga sudah, kemudian rest area pastinya juga ini lebih diperhatikan kembali, ditambah untuk kapasitas, kemudian juga diharapkan untuk para pemudik agar tidak menggunakan terlalu lama agar dapat bergantian dengan yang lain. Itu untuk jalan tol. Kemudian kalau untuk jalur arteri ada Pansela atau Selatan Jawa, kemudian ada Pantura atau Utara Jawa dan juga ada jalur lainnya atau jalur tengah. Ini juga pastinya masih terus digarap dan masih dikejar, terutama untuk perbaikan jalan yang mana memang sempat rusak karena banjir di Jawa Tengah yang melanda sejumlah daerah pada awal tahun 2023 lalu. Ini tentu menjadi PR tersendiri, tapi diharapkan nanti setidaknya 10 hari jelang Lebaran, jalan-jalan tersebut juga sudah selesai sehingga dapat dilalui oleh para pemudik dengan normal dan juga lebih merasa aman. Gemma. Baik, terima kasih Reda Pulpi melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Sebelumnya dan Zenita dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman.